Shalom saudara, selamat datang di seri berbagai renungan dengan tema 12 perbedaan antara pemuritan dengan kelompok sel. Tuhan Yesus memberikan amanat agung tertulis di Matius 28 ayat 18-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dari ayat tersebut, sangat jelas tertulis agar kita pergi dan menjadikan semua bangsa menjadi murid Kristus, atau dengan kata lain, kita harus melakukan pemuritan. Di dalam pemuritan ini, kita butuh suatu wadah di gereja yang biasanya disebut dengan nama kelompok sel. Pemuritan ini berbeda dengan kelompok sel. Mengapa berbeda? Mari kita bahas. Berikut adalah 12 perbedaan antara pemuritan dengan kelompok sel. 1. Di dalam pemuritan, pasti ada kelompok sel. Sedangkan dalam kelompok sel, belum tentu ada pemuritan di dalamnya. 2. Di dalam pemuritan, orientasinya kepada pertumbuhan rohani individu. Sedangkan kelompok sel, orientasinya kepada pertumbuhan rohani kelompok, yang biasanya disebut KTB atau kelompok tumbuh bersama. 3. Di dalam pemuritan, lebih difokuskan kepada membagi hidup. 1 Tesalonika 2 ayat 8. Sedangkan pada kelompok sel difokuskan kepada membagi kesaksian hidup. 4. Di dalam pemuritan, share firman Tuhan lebih ke hard knowledge. Sedangkan pada kelompok sel, share firman Tuhannya lebih ke head knowledge. Penjelasan, hard knowledge adalah fokus kepada pengaplikasian dari firman Tuhan. Sedangkan head knowledge adalah fokus kepada pengetahuan akan firman Tuhan. 5. Di dalam pemuritan, mentor harus mempunyai hati yang benar-benar mau mengasihi. 1 Korintus 13 ayat 2-3. Dengan memberikan empati, tidak hanya sekedar simpati. Sedangkan dalam kelompok sel, mentor hanya sekedar menjadi pemimpin kelompok pada umumnya. 6. Di dalam pemuritan, jumlah murid disarankan tidak terlalu banyak orang, sesuaikan dengan kemampuan kita, atau sekitar 2-3 orang saja. Sedangkan dalam kelompok sel, bisa menampung lebih banyak orang, idealnya sekitar 5-10 orang. 7. Di dalam pemuritan, harus dilakukan dengan sesama jenis, lelaki dengan lelaki, wanita dengan wanita. Sedangkan dalam kelompok sel, boleh bercampur. 8. Di dalam pemuritan, murid diajar untuk menjadi seperti Kristus secara kepribadian individu. Sedangkan dalam kelompok sel, murid lebih diajar untuk melayani sesama tubuh Kristus. 9. Di dalam pemuritan, murid lebih mudah bertumbuh karena lebih diperhatikan. Sedangkan di kelompok sel, murid agak susah bertumbuh karena mentor harus memperhatikan banyak anggota. 10. Gereja yang memiliki pemuritan yang sejati biasanya disebut sebagai gereja sel. Sedangkan gereja yang hanya sekedar memiliki kelompok sel adalah gereja yang bersel. 11. Pemuritan yang sejati akan menarik banyak jiwa untuk datang dan digembalakan di dalam gerejanya. Sedangkan gereja yang hanya sekedar memiliki kelompok sel tidak akan pernah bertambah jumlah jiwanya, bahkan semakin berkurang. 12. Yesus menyuruh kita untuk memuridkan, bukan untuk membentuk kelompok-kelompok sel, sebagaimana yang tertulis di Matius 28 ayat 18-20, yaitu tentang amanat agung. Dari perbedaan poin 1-12 yang telah kita bahas, kini kita bisa tahu mengapa Tuhan Yesus lebih memilih kita untuk memuridkan daripada membentuk kelompok-kelompok sel.
Pertanyaan yang harus Anda renungkan saat ini. 1. Apakah gereja Anda sudah melakukan pemuritan yang sejati, seperti yang Tuhan Yesus inginkan? Atau gereja Anda hanya sekedar melakukan kelompok sel? Doakan gereja Anda. 2. Sudahkah Anda memuridkan dan dimuridkan saat ini? Sampai jumpa di seri berbagai renungan selanjutnya. Apabila Anda mendapat berkat dari video ini, silakan bagikan atau share kepada orang-orang yang Anda kasihi, supaya mereka juga boleh dikuatkan dan tidak mudah disesatkan oleh pola-pola pengajaran sesat yang ada di dunia ini. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus.